kameranya biarin kita benerin dulu. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Vina Badriah dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di video kali ini Vina akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di video kali ini Vina membahas materi yakni toharoh. Sebelumnya sudah pada tahu belum apa sih toharoh itu? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang mana artinya yaitu kebersihan ataupun bersuci. Nah, teman-teman sendiri pernah gak sih dengar bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman? Nah, dalam agama kita sendiri, kita telah dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri kita serta lingkungan kita. Lawan dari kata toharoh adalah najis. Nah, najis itu apa sih? Kan kita juga pernah dengar nih bahwa kita harus suci dari hadas maupun najis. Menurut ahli fikih, najis adalah kotoran yang wajib dihilangkan sebelum sholat fardu ataupun tawaf wajib. Najis terbagi menjadi 3 loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah ataupun najis ringan. Najis ringan di sini ialah air kencing bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun dan hanya minum air susu ibunya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikkan air pada najis tersebut. Misalkan ini adalah najis bayi, kencing bayi laki-laki, maka cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan air kepada najis, ya. Yang kedua yaitu najis mutawasithah ataupun najis sedang. Najis sedang ini adalah semua najis kecuali dari najis bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang tadi sebelumnya kita bahas, najis mukhafafah, dan selain dari najis mukhaladhah. Najis mutawasithah ini contohnya yaitu kotoran dari manusia, terus darah, terus bangkai, terus nanah. Nah, itu termasuk ke dalam contoh-contoh najis mutawasithah. Cara membersihkannya yaitu dengan mengguyurkan air atau membasuhkan air terhadap najis tersebut sehingga rasa ataupun bau ataupun bentuknya sudah tidak ada. Ini merupakan contoh najis mutawasithah yaitu tai ayam. Nah, tai ayam ini kita hilangkan dulu dengan menggunakan kertas. Walaupun wujudnya sudah tidak ada, tetapi bekasnya masih ada. Dan itu merupakan najis mutawasithah. Kemudian kita guyurkan air ke bekas yang ada di lantai hingga warna dan baunya sudah tidak ada di lantai. Yang terakhir yaitu najis yang ketiga, najis mukhaladhah ataupun najis berat, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Nah, untuk membersihkan najis mukhaladhah yaitu dengan membasuhkan 7 kali air suci yang mensucikan dan di salah satu basuhannya diberi debu ataupun tanah. Setelah kita membahas najis tadi, untuk membersihkan najis kita menggunakan air. Nah, air ini ada macam-macam teman-teman. Macam-macam air, yang pertama yaitu air suci dan mensucikan ataupun yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini ada 7 loh teman-teman. Yang pertama ada air hujan, air dari mata air dari laut, air dari sungai, air dari embun, air dari sumur, dan air dari salju. Yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan ataupun air ghairu mutahhir, yaitu air yang berasal dari buah. Contohnya yaitu air kelapa. Air ini suci dan halal untuk diminum tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga ada air mutanajis. Air mutanajis ini apabila air yang telah tertampung kurang dari 2 kulah dan terkena najis ataupun di dalamnya ada najis, maka air ini disebut dengan air najis. Air ini tidak sah untuk bersuci. Yang keempat yaitu air musyamas, yang dimana air yang disimpan di dalam bak ataupun bejana yang bisa berkarat kecuali emas dan perak
dan terkena sinar matahari. Air ini makruh loh teman-teman untuk bersuci. Nah, yang kelima ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini tidak dianjurkan untuk bersuci karena air ini telah dipakai. Takutnya air ini mengandung najis. Selanjutnya yaitu istinja. Istinja itu apa sih? Istinja adalah menghilangkan kotoran baik yang keluar dari dubul ataupun kubur dengan menggunakan air ataupun batu dan kayu. Selanjutnya adalah materi wudhu. Wudhu itu sering loh kita lakukan sehari minimal 5 kali. Nah, wudhu ini dilakukan sebelum kita sholat 5 waktu. Jadi minimal kita melakukannya selama 5 kali dalam sehari. Wudhu itu apa sih? Wudhu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, teman-teman, ada nih lagu untuk berwudhu, yaitu mari kita nyanyikan bersama ya. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Mari kita berwudu lalu sholat. Nah, kita sudah tahu nih dari lagu yang kita nyanyiin sebelumnya bahwa step pertama yang kita lakukan adalah membaca bismillah, kemudian kita cuci tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian kita membasuh tangan kita dari ujung atas sampai ke siku sebanyak 3 kali, yang kanan dan kiri, kemudian apa? Kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Kemudian kita lakukan wudhunya secara tertib berurutan, tidak boleh terbalik-balik. Nah, wudhu itu bisa menjadi wajib loh teman-teman. Yang pertama apabila kita ingin mengerjakan sholat. Yang kedua apabila kita ingin memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir apabila kita tawaf di seputaran Ka'bah. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu keluarnya kotoran baik dari kubur ataupun dubul. Nah, contohnya yaitu misalkan teman-teman sudah berwudhu, kemudian teman-teman pipis, maka wudhu tersebut batal. Dan begitu juga apabila teman-teman membuang air besar, maka wudhu tersebut batal. Apalagi ya yang bisa membatalkan wudhu? Yaitu tidur. Tidur dapat membuat batalnya wudhu. Nah, kalau misalkan nggak ada air, gimana? Tayamum itu berfungsi sebagai pengganti wudhu apabila air tidak ada, yaitu dengan cara menyapukan debu ke muka dan tangan hingga ke siku. Tayamum ini juga bisa batal loh teman-teman. Batalnya karena hal-hal yang membatalkan dengan wudhu. Sama, hal-hal yang membatalkan dengan wudhu dan hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama. Misalkan tadi kita pipis, BAB, terus tidur, itu dapat membatalkan wudhu dan tayamum. Ada satu lagi hal yang dapat membatalkan tayamum, yaitu apabila telah adanya air sebelum kita sholat. Maka tayamum yang kita kerjakan tadi batal dan kita ulangi dengan wudhu menggunakan air. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun pengucapan yang telah Vina lakukan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.